Hai teman-teman, balik lagi ke channel aku, Indah. Jadi, kali ini aku ingin membahas antara perbedaan dengan Gino Jisuse dengan Tokute Gino. Nah, siapa nih teman-teman yang masih bingung membedakan antara pilih mana Gino Jisuse atau Tokute Gino? Nah, di videoku kali ini aku yang membahas 3 hal atau poin penting aja, yaitu pengertian dan perbedaan Tokute Gino dan Gino Jisuse, dan pengalaman aku sebagai Tokute Gino. Jadi untuk Tokute Gino dan Gino Jisuse aku singkat aja ya teman-teman, jadi TG dan GJ. Jadi apa sih yang membedakan TG dengan GJ? Sebelum kita memasuki hal tersebut, kita pahami dulu pengertian dari kedua hal ini ya teman-teman. Jadi Gino Jisuse atau juga disebut dengan magang. Di sini adalah program di mana mereka itu belajar sambil bekerja. Jadi diharapkan mereka yang belajar sambil bekerja ini di luar negeri ini, ketika mereka kembali ke negara asalnya, mereka bisa menerapkan ilmu tersebut. Seperti itu. Intinya, Gino Jisuse ini adalah belajar sambil bekerja, di mana mereka bisa menerapkan kembali ilmu tersebut ke negara mereka. Tokute Gino atau TG merupakan status warga negara asing yang dapat bekerja di Jepang, di mana warga negara asing ini memiliki hak dan kewajiban yang sama layaknya seorang pekerja di Jepang. Selanjutnya aku akan secara rinci membahas perbedaan antara Tokute Gino dan Gino Jisuse. Pertama, apa sih yang berkas-berkas yang perlu kalian lewati untuk bisa mendapatkan Tokute Gino atau Gino Jisuse? Jadi TG ini berkas-berkas yang perlu kalian siapkan, yang harus kalian lulus, yaitu ujian N4, SSW yaitu skill sebagai perawat lansia, dan tentunya kalian harus lulus interview. Untuk Gino Jisuse, dimana kalian cukup untuk lulus N4 dan kalian harus lulus interview. Untuk gajinya sendiri, untuk Tokute Gino, dimana gaji kotornya bersekitaran antara 20 sampai 25 juta. Untuk gaji kotor Gino Jisuse atau GJ, dimana berkisar antara 13 sampai 15 juta. Untuk kontraknya, dimana kontraknya itu 1 sampai 5 tahun, dimana bisa diperpanjang setiap tahun ya teman-teman untuk program Tokute Gino. Untuk GJ, dimana program magang mereka itu adalah 3 tahun. Namun jika teman-teman ingin memperpanjang, bisa diperpanjang lagi sampai 2 tahun, sehingga totalnya yaitu 5 tahun. Nah, bagi teman-teman untuk program TG, jika ingin pulang atau cuti itu diperbolehkan loh teman-teman. Namun sebaliknya untuk program GJ itu tidak bisa mengambil cuti pulang ke negara asal mereka. Nah, yang bagus atau poin yang plusnya untuk TG, dimana ketika kalian ingin membawa keluarga itu sangat diperbolehkan. Namun untuk GJ itu tidak bisa membawa keluarga ke Jepang. Nah, status kalian sebagai TG itu sudah menjadi status pekerja, layaknya orang di Jepang. Baik hak dan kewajiban itu sama seperti pekerja orang di Jepang. Namun untuk GJ itu kalian masih dianggap sebagai magang, sebagai orang yang belajar, bukan pekerja. Seperti itu. Baik hak dan kewajiban juga berbeda ya teman-teman. Yang terakhir, pengalaman aku sebagai Tokute Gino, pemegang visa Tokute Gino. Jadi awalnya tuh aku ingin Gino Jisuse aja, karena at least aku ingin beberapa tahun aja di Jepang gitu, nggak lama. Nah tapi setelah konsultasi, aku diminta sebagai Tokute Gino aja gitu, karena plus minusnya itu Tokute Gino itu sudah dianggap sebagai pekerja Jepang sendiri gitu, maksudnya hak dan kewajiban itu layaknya seorang yang bekerja di Jepang gitu, bukan lagi status orang magang. Biasa lah ya orang yang belum tahu pengalaman, jadi awalnya tuh aku takut banget. Ketakutan aku tuh yang paling besar tuh adalah aku dengar isu kalau program Tokute Gino tuh langsung aja terjun ke lapangan, nggak isi training lagi gitu.
Nah aku mikir kan, aku bahasa Jepangku jelek, belum bisa bahasa Jepang baik dan benar. Terus tiba-tiba aku langsung terjun ke lapangan tanpa training kan, jadi kelabakan gitu loh. Namun fakta di lapangan ya teman-teman, itu beda banget apa yang aku pikirin. Jadi tenang aja, nggak mungkin kalian ujuk-ujuk langsung terjun ke lapangan. Tentunya ada training. Kalau aku sendiri aku ada training, ada juga tantosya, maksudnya orang yang memandu aku gitu dalam sebelum aku terjun ke pekerjaan itu gitu. Jadi aku dapat tantosya yang baik gitu. Jadi dia memberikan peluang aku belajar dengan baik dan benar kayak gitu. Dia mengajarkan secara terperinci banget dan sabar juga yang ngajarin aku. Aku ditantoin tuh kurang lebih 1 bulan ya teman-teman, karena sip aku juga banyak, beda-beda juga cara kerjanya. Kan aku tuh ada berapa sip ya? 3 sip, Eking, Biking, Zetoking, selain kerja malam kayak gitu. Jadi itu ditantoin masing-masing sampai aku paham. Jadi untuk teman-teman masih bingung milih Gino atau Tokuti Gino, aku saranin lebih baik milih Tokuti Gino aja, karena kalian tuh udah bekerja, bukan lagi magang. Selain itu, untuk sekalian kalau status bekerja tentunya ada bonusnya. Untuk status magang ya, kalau di perusahaan aku itu tuh nggak dapat bonus gitu. Udah kerja 3 tahun tapi nggak ada bonus. Tapi kalau aku baru kerja berapa ya, 6 bulan udah dapat bonus setengah dari perusahaan gitu. Dan juga aku mikir gini, harus bekerja sampai 5 tahun kalau Tokuti Gino dan nggak boleh pulang. Tapi ternyata Tokuti Gino itu adalah kontrak yang bisa diperpanjang setiap tahun, di mana kalian batas kerjanya itu paling lama tuh bisa tinggal di sini adalah 5 tahun. Namun setiap tahun jika kalian ingin berhenti di pertengahan, misalkan 3 tahun, itu bisa. Karena kontrak kalian itu diperpanjang setiap tahun. Mau 1 tahun kalian kerja di sini dan berhenti, boleh gitu. Karena visa kalian itu diperpanjang setiap tahun. Baik, itu teman-teman pengalaman aku. Saranin kalian milih Tokuti Gino karena baik dari bonus, dari uang, gaji kalian juga berbeda dengan Gino Jisuse. Dan aku dengar dari beberapa teman aku, untuk Gino Jisuse juga nggak ada yakingnya atau kerja malamnya. Ada ya beberapa, tapi nggak semua. Tapi kalau Tokuti Gino, kalian diharuskan untuk kerja malam, dapat kerja malam juga. Itu tuh membantu juga dalam gaji kalian. Ya walaupun beban kerjanya juga beda ya, tapi aku yakin kalian bisa ngelewatinnya gitu. Ya awal-awalnya susah, tapi aku yakin kalian pasti bisa. Aku yakin bisa kalian. Karena aku sendiri aja yang ragu setelah sampai di Jepang, oh ternyata aku bisa ngelewatinnya gitu. Aku yakin kalian bisa. Bye! Makasih udah nonton video aku. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe video aku dan komen. Kalau ingin nanya-nanya juga boleh.